الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعث بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه سراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan kita nikmat berupa nikmat kesehatan, terutama nikmat keimanan. Karena jamaah sekalian, banyak sekali yang Allah berikan nikmat berupa nikmat kesehatan, akan tetapi tidak dengan nikmat keimanan. Ada yang Allah berikan nikmat keimanan, akan tetapi tidak dengan nikmat kesehatan. Sehingga yang Allah berikan nikmat keimanan ini dan tidak diberikan nikmat kesehatan hanya bisa terbaring di atas kasur misalnya, hanya bisa mendengarkan lantunan azan yang masuk di celah-celah jendelanya. Maka kita yang berada di tempat yang mubarakah ini pantaslah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan semua nikmat itu. Salam dan salawat selalu kita kirimkan kepada baginda kita, nabi kita, junjungan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang kita kerjakan, yang kita lakukan akan kembali kepada diri kita masing-masing. Salat kita, puasa kita, sedekah kita, yang akan menikmati semuanya adalah kita masing-masing atas apa yang telah kita kerjakan selama hidup di dunia. Mengapa jamaah sekalian? Karena melakukan suatu perbuatan ataupun amal ibadah haruslah diiringi dengan kehati-hatian. Mengapa harus berhati-hati? Dikarenakan ada sebuah sifat jamaah sekalian, yang dimana sifat ini ketika telah berada dalam hati seseorang dan ketika ia melaksanakan suatu amal soleh misalnya, maka bisa saja amal soleh itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amal-amalan ibadah, amalan soleh yang telah kita kerjakan sebelumnya bisa saja dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa yang dimaksud? Adalah sifat riya jemaah sekalian. Mengapa dengan riya? Riya adalah para ulama sepakat bahwasanya riya adalah sebuah perbuatan yang dimana dalam hati seseorang ketika melakukan amal soleh misalnya hanya melakukannya karena ingin dipuji, bukan karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala atau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan ia mengerjakan amal soleh ini misalnya karena ingin dianggap sebagai orang yang dermawan misalnya, orang yang paling soleh misalnya. Jamaah sekalian yang insyaallah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya Rasulullah lebih takut, Rasulullah lebih menakuti sifat riya daripada fitnah dajjal. Dalam hadis dikisahkan kharaja yauman ala ashabihi
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman ala ashabihi. Pernah di suatu hari Rasulullah keluar dari rumahnya untuk mendatangi para sahabatnya. Wawajadahum yatadzakaruna dajjal. Dan ketika Rasulullah mendatangi dan mendapati para sahabatnya, ternyata para sahabat ini bercerita tentang apa itu fitnah dajjal. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bima huwa akhfafu alaikum, bima huwa akhfafu alaihi 'indal masih dajjal." Kata Rasulullah, "Mau tidak aku beritahu apa yang lebih aku takuti daripada fitnah dajjal?" Qalu bala ya Rasulullah. Kata para sahabat, tentu ya Rasulullah, kami ingin tahu. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya. Asyirkul khafi yakumur rujulu fayuzayyina salatahu min nazarir rujula ilaih. Kata Rasulullah, yang lebih aku takuti daripada fitnah dajjal adalah seseorang yang berdiri melaksanakan solat, kemudian ia menghiasi solatnya seolah-olah ia khusyuk, ia tenang, akan tetapi bukan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ia menghiasi solatnya seolah-olah khusyuk karena ingin dilihat oleh sesama saudaranya, oleh sesama manusia, bahwa dialah orang yang paling tenang, bahwa dialah orang yang paling khusyuk ketika melaksanakan solat. Jamaah sekalian, dalam hadis ini menunjukkan tentang solat, akan tetapi bukanlah tentang solat tok saja yang bisa saja membuat kita bersifat riya. Sedekah bisa saja, zakat bisa saja, membantu orang lain bisa saja, bahkan amalan ibadah yang lainnya yang terlihat zahir bisa saja mengundang yang namanya sifat riya. Sehingga dijelaskan bahwasanya innallaha la yaqbalu minal amal illa ma kana lahu khalisa. Sesungguhnya semua amalan ibadah yang kita kerjakan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Besar kecilnya amalan ibadah tersebut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala illa ma kana lahu khalisa, kecuali dikerjakan dengan rasa ikhlas dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis lain diceritakan bahwasanya di kelak hari kemudian ada 3 golongan yang Allah hisab, dan ketika dilihat 3 golongan ini semasa hidupnya di dunia adalah orang-orang yang melakukan amalan ibadah yang mungkin saja kita belum bisa mengikuti amalan ibadah tersebut. Dijelaskan bahwasanya ada 3 golongan. Yang pertama Allah akan hisab. Yang pertama rajulun mustashhid. Yang pertama adalah laki-laki atau orang yang mati syahid. Fa utiya bihi fa'arrafa ni'mah fa'arrafaha. Kemudian ketika Allah mendatangkan nikmat yang telah ia nikmati semasa hidupnya, ia mengenalinya. Kemudian apa kata Allah jamaah sekalian? Fama amalta fiha, dengan apa engkau menikmati nikmat yang telah aku berikan? Qala qataltu fika hatta ustashhid. Kata orang yang mati syahid ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala jamaah sekalian, ia mengatakannya, sesungguhnya aku di dunia aku menikmati nikmatmu dengan aku berjihad di jalanmu. Dan apa kata Allah jamaah sekalian? Kadzabta, sesungguhnya engkau berbohong. Fa innama qatalta liqala jari. Sesungguhnya engkau berjihad, engkau berjuang, engkau menumpahkan darahmu bukan karena engkau mengharapkan ridhoku, bukan karena engkau berjihad karena aku, akan tetapi engkau ingin dikatakan sebagai orang yang pemberani. Faqad qila, dan orang-orang telah mengatakan bahwa engkau adalah orang pemberani. Wa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan malaikatnya untuk menyeret orang yang mati syahid ini dengan mukanya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua jamaah sekalian ialah rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama wa qara'a al-Qur'an. Yang kedua adalah orang yang belajar kemudian ia mengamalkan apa yang telah ia pelajari, dan orang yang suka gemar membaca Al-Qur'an. Ketika Allah datangkan nikmat ini, ketika Allah mengenalikan untuk ia kenali nikmat ia mengenalinya. Kemudian kata Allah, "Fama amalta biha." Dengan apa engkau menikmati nikmat ini? Dengan jawaban yang sama, ia mengatakan, sesungguhnya aku menikmati nikmat yang telah engkau berikan kepadaku dengan aku belajar, kemudian aku mengamalkannya dan aku membaca Al-Qur'an karenamu.
Dan jawaban Allah jamaah sekalian sama, kadzabta, sesungguhnya engkau berbohong. Engkau belajar, kemudian engkau mengamalkannya, dan engkau gemar membaca Al-Quran bukan semata-mata karena mengharapkan ridhoku, akan tetapi engkau membaca Al-Quran, engkau belajar, kemudian engkau mengamalkannya karena ingin dikatakan sebagai orang yang berilmu, ingin dikatakan sebagai orang yang pembaca Al-Quran, sebagai qori. Faqad qila, dan orang-orang telah mengatakan terhadapmu. Wa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Kemudian Allah perintahkan orang ini, kemudian Allah perintahkan malaikatnya untuk menyeret orang ini masuk ke dalam api neraka. Yang ketiga jamaah sekalian ialah orang yang Allah berikan kelebihan harta. Kemudian ketika Allah tanyakan kepadanya, dengan apa engkau menikmati nikmat ini? Ia menjawab, sesungguhnya ketika aku hidup di dunia, harta yang engkau berikan kepadaku, aku sedekahkan, aku infakkan. Kemudian Allah bertanya, kemudian Allah mengatakan, kadzabta, engkau berbohong, sesungguhnya engkau bersedekah, engkau berinfak, engkau gemar membantu orang lain karena ingin dikatakan sebagai orang yang dermawan. Dan orang faqad qila, dan itu telah dikatakan kepadamu bahwa engkau adalah orang yang dermawan. Wa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. Maka Allah perintahkan malaikatnya untuk menyeret orang yang mengaku sebagai orang yang gemar bersedekah ini masuk ke dalam api neraka. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa penyebab yang membuat tiga orang yang semasa hidupnya di dunia ini adalah orang yang melakukan amal ibadah yang mungkin saja kita belum bisa mengikutinya. Penyebabnya adalah satu, ialah sifat riya. Di saat ia ingin melakukan amalan tersebut, di dalam hatinya ada sifat riya, yakni ingin dipuji, sehingga amalan yang ia kerjakan itu sia-sia dan hanya menghapus amalan-amalan sebelumnya yang telah ia kerjakan. Jamaah sekalian, sehingga bagaimana kita bisa mendatangkan rasa ikhlas itu dalam hati kita? Yang pertama adalah menguatkan bahwa kita benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah menjadikan kebiasaan. Misalnya kita membiasakan untuk bersedekah. Dengan kebiasaan itulah yang akan mendatangkan keikhlasan. Di saat kita membiasakan bersedekah, di saat itulah ketika kita lupa untuk bersedekah satu harinya, maka datanglah dalam hati kita rasa berutang untuk bersedekah. Maka di saat itulah biasanya rasa ikhlas muncul tanpa mengharapkan balasan dari sesama manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawata innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh. Sidang jamaah Jumat yang insyaallah sama-sama kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan ibadah yang telah kita kerjakan, baik yang telah kita kerjakan ataupun yang akan kita kerjakan, selalu diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita selalu berdoa untuk menambah ketakwaan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minat al-ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shighara. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adl wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.